Shalom semua warga kerajaan. Kita bersyukur kita punya Allah yang menyatakan diri di dalam Kristus Yesus. Jadi bagi kita mengasihi Tuhan itu bukan abstrak. Seperti orang-orang yang lain yang bukan di dalam Kristus, Tuhannya tidak mau dipersekutukan, tidak mau misterius sehingga tidak bisa tahu how to love God. Tapi contoh dalam Yohanes pasal 15 digambarkan suatu hubungan yang sangat erat, di mana Kristus adalah pokok anggur yang sejati, kita adalah ranting-rantingnya, carangnya, dan buah itu ada di carang. Jangan lupa, carang tidak menghasilkan buah, carang cuma memegang buah. Karena yang penting itu adalah pokok anggur itu sendiri dan akarnya. Dan dikatakan Bapa adalah pengusahanya. Nah, pengusaha itu producer. Kita melihat di dalam ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku. Ini satu rumus saudara, di mana kenapa Kristus bisa mengasihi murid-muridnya sedemikian rupa. Karena dia telah menerima kasih pada Bapa dan dia tahu dia dikasih oleh Bapa. Di dalam perintah yang terutama itu tentang mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, sepenuh akal budi. Dan tandanya mengasihi sesama, sama seperti mengasihi diri sendiri. Orang yang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, tidak menerima dirinya sendiri, bahkan tidak mengampuni dirinya sendiri, tidak mungkin melakukan perintah Tuhan ini. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, kata Kristus, tinggallah dalam kasihku. Kita cuma suruh tinggal, kita cuma disuruh melekat, kita tidak disuruh produce. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Sebab kasih yang dimaksudkan adalah agape. Agapao itu kata kerja, ya. Dan kita melihat di sini bagaimana Tuhan berkata, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Dan ini kuncinya. Bagaimana mengasihi Tuhan? Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Jadi menuruti perintah Tuhan seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, tanda orang mengasihi Tuhan itu taat pada perintah Tuhan. Roh apa yang sedang bekerja di dunia ini? Lawlessness. Ada pelajaran paling berbahaya dari beberapa gereja, yaitu antinomian. Ya, anti itu melawan, nomian itu nomos, hukum, ya, ketetapan, ya, peraturan. Suka berontak, saudara ya. Yang laki mau jadi perempuan, perempuan mau jadi laki, melawan daripada kodratnya Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana Mazmur 2 itu bangsa-bangsa memberontak, bangsa-bangsa melawan Tuhan dan mengatakan perintah Tuhan adalah belenggu. No, firman Tuhan itu memerdekakan kita. Bahkan kalau Sang Putra memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. So, how to love God? Mengasihi Tuhan adalah mengikuti perintahnya. Bagaimana membenci Tuhan? Melawan perintahnya. Karena itu ketika bangsa-bangsa berontak, Bapa di sorga tertawa. Dia melihat bagaimana manusia mencoba melawan dia. Dan dia berkata dalam kehangatan amarahnya, aku telah melantik mengurapi rajaku di Sion, Kristus. Aku telah melantiknya dan dengarkanlah dia. Sekiranya kalau kita mau mengasihi Tuhan, sederhana sekali. Lakukan perintah Tuhan. That's the sign that you love God. God bless you warga kerajaan. Sebaliknya yang membenci Tuhan melawan perintahnya. Dalam nama Yesus, amin.
Ku bersujud di kaki-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kau berkata, Kau cintaku dengan kasih sempurna. Kau mengusap air mataku, Kau teduhkan gelora hatiku. Oh Yesusku, ku cinta Kau lebih dari semua.
dalam kami menikmati kehadiran-Mu. Lebih dalam lagi kami mencintai-Mu. Lebih dalam lagi kami, oh kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa sembah syukur, kami bawa penyembahan kami Tuhan. Kami bawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan, yang terbaik bagi-Mu Tuhan, yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau kudus Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Yes, walaupun daging dan hatiku habis lenyap, tetap Tuhan bagianku. Tetap kami mencintai-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh yes, woo, yes, yes, woo. Sembah-Mu, sembah-Mu Yesus, sembah-Mu Yesus Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Ku sembah kudus Tuhan, kuduslah, dan ku sanjung Kau mulia, Dia mulia, kami sanjung Engkau. Bagi-Mu Tuhan, ku sembah kudus, kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung hanya bagi Tuhan, ku sembah, ku sembah. Amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Yang mulia, Yang mulia. Bagi-Mu, oh ku sembah Yesus Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Yang mulia. Bagi-Mu, dan ku sanjung Kau mulia. Bagi-Mu, dan ku sanjung Kau mulia. Oh mulia, bagi-Mu, bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Mari sanjung Dia di dalam kebenaran, di dalam kemuliaan. Oh kami sanjung Engkau, sorak-sorai bagi-Mu Tuhan.
kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh pewahyuan pada Tuhan, boleh menjadikan kami, boleh mengerti dan memahami tentang kebenaran firman-Mu dan bagaimana kami harus hidup. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, sepanjang bulan Juli ini kita memiliki tema bulanan, yaitu Loving God, mencintai Tuhan. Bagaimana kita mencintai Tuhan, bagaimana kita mengasihi Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Oke, ayat yang akan kita bacakan pada hari ini terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-10, ayat yang ke-12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Di mana ulangan ini bercerita tentang, atau mengisahkan tentang, atau memberitahu kita tentang bagaimana kembali kehidupan Musa waktu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Seperti di ayat yang pertama yang tadi kita setelah baca, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula, naiklah kepadaku ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Di dalam ayat ini kita dibawa untuk menjadi seperti Musa, bagaimana Tuhan berbicara kepada Musa secara langsung. Karena hubungan Musa dan Tuhan itu jauh lebih intim dari apa yang kita pikirkan. Tuhan memerintah Musa secara langsung, sehingga waktu dibilang seperti ini bahwa waktu Tuhan berfirman kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula, itu seperti mengajak kita untuk kita bahwa kita ada di dalam kondisi yang sama, di mana Tuhan sedang berkata kepada Musa, buatlah lagi loh batu yang sudah kau pecahkan. Kalau kita kembali ke kejadian di Keluaran, karena pada waktu itu Tuhan sedang mengajak Musa naik ke Gunung Sinai untuk memahat kedua loh batu ini. Dan pada saat Musa ada di Gunung Sinai, bangsa Israel bingung harus kepada siapa mereka menyembah. Sehingga mereka membuat lembu anak emas di sana. Dan waktu Tuhan melihat kekacauan itu, maka batu itu dipecahkan. Yang memecahkan adalah Musa, dan itu seperti kondisi kita juga mungkin. Waktu kita tidak melihat rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita, kita bingung kepada siapa kita harus menggantungkan kehidupan kita. Sama seperti apa yang mereka buat, mereka membuat lembu emas, mereka lupa pada siapa seharusnya mereka meminta seluruh kehidupan mereka. Karena kalau dibilang bangsa Israel tidak melihat atau bangsa Israel tidak mengerti atau tidak memahami penyertaan Tuhan, itu sama sekali tidak mungkin gitu ya. Karena ada banyak hal perkara yang besar yang Tuhan udah buat melalui 10 tulah, melalui seluruh perjalanan mereka di padang gurun, di mana Tuhan menyertai mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api, Tuhan menyediakan makanan, Tuhan menyediakan makanan-makanan yang enak, air dari padang gurun yang itu semuanya kalau kita bisa lihat dalam kacamata kita sebagai orang yang saat ini hidup, itu semua luar biasa. Itu semua mujizat Tuhan yang terekam nyata oleh bangsa Israel. Jadi kalau dibilang mereka tidak mengenal Tuhan mereka, mungkin mereka tidak mengenal. Karena mereka tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga pada waktu
Musa turun dari Gunung Sinai, yang Musa perhatikan, yang Musa dapatkan adalah mereka sedang menyembah lembu emas. Dan dalam ulangan yang kita baca sekarang, Tuhan kembali berfirman, ini seperti flashback di Keluaran juga ada kembali di mana Tuhan membawa Musa untuk Musa kembali menuliskan 10 perintah Tuhan di dalam kedua loh batu itu. Dan saya mau tegaskan bahwa di ayat yang kedua dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang menuliskan 10 hukum itu. Berarti begini, kalau Tuhan sendiri yang menuliskan, berarti Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan untuk hukum itu terus dijalankan. Hukum itu yang jadi track untuk kita hidup, untuk track untuk bagaimana kita nggak keluar daripada jalur, jadi boundaries, jadi pagar buat kita, sehingga kita nggak jadi salah langkah, kita nggak jadi salah dalam bersikap, kita hidup dalam aturan yang bukan sebenarnya tidak menyulitkan, tapi karena kita tidak memiliki komitmen atau kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka yang terjadi, yang ada jadi seperti sebuah hukuman atau sebagai kesengsaraan bagi kita. Sengsara di sini adalah karena apa yang Tuhan perintahkan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mungkin itu berbicara tentang bagaimana kita harusnya fokus kepada Dia, fokus kepada Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Itu kadang-kadang kalau untuk kehidupan kita zaman sekarang itu bisa teralihkan dengan gadget atau bangun pagi kita pastinya seringkali kita lupa untuk berdoa, kita lebih fokus untuk mencari handphone mungkin, di mana kalau secara aturan, bahwa secara hukumnya Tuhan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, waktu kita bangun pagi belum mencari Tuhan tapi udah mencari handphone, nah itu sangatlah berat pastinya gitu. Karena untuk menjalani 10 hukum ini pun nggak mudah gitu untuk kita. Even saya hidup sampai umur yang kesekian, belum tentu saya bisa menjalankan ke 10 hukum itu dengan benar. Secara benar dalam kebenarannya Tuhan ya. Kalau dibilang jangan membunuh, mungkin kita memang tidak membunuh, tapi mungkin kata-kata kita yang membunuh. Jangan mencuri, mungkin kita tidak secara harfiah mencuri, mengambil, atau ada makna-makna lain dari kata mencuri tersebut. Tidak berzina, mungkin hal yang berat sebenarnya. Tapi bagaimana hari ini kita belajar bahwa mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan itu sama seperti kita berkomitmen. Orang yang berkomitmen, orang yang akan memegang semua janji, orang yang akan melakukan apapun, ya kan? Makanya kalau kalau kita sedang jatuh cinta, biasanya kita akan jadi orang yang selalu menepati janji, gitu ya. Meskipun seharusnya itu menjadi kebiasaan yang harusnya kalaupun kita memiliki pasangan, maksudnya kita sedang jatuh cinta atau kita sedang mengasihi seseorang, itu seharusnya tidak ada perubahan. Tapi terkadang ada kalanya kita tuh merasa, kok dia sudah tidak begini lagi, kok dia sudah tidak begitu lagi. Dulu dia selalu bilang sayang ke saya, kok sekarang sudah berubah. Dulu yang kami menghabiskan waktu berdua, sekarang kok dia sepertinya malas-malasan untuk
ngobrol, berkomunikasi, bercerita. Eh, yang seharusnya kalau kita bilang kita mengasihi, eh, nggak ada perubahan untuk kita mengasihi. Tetapi seringkali yang terjadi adalah waktu kita mengasihi, kita jadi hilang rasa, kita jadi hilang semangat, kehilangan gairah. Karena mungkin akhirnya jadi terbiasa. Mungkin akhirnya jadi tidak menikmati gitu. Nah, begitu juga hubungan kita dalam Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita memegang teguh janjinya, melakukan semua apa yang jadi perintahnya. Dalam 10 hukum jelas bahwa itu semua adalah untuk bagaimana Tuhan mengatur setiap kehidupan kita. Tetapi yang sering kita salah pahami adalah bahwa apa yang telah Tuhan rancangkan itu seperti hal yang sangatlah memberatkan kita. Kenapa jadi berat? Karena gini, karena kita nggak mengasihi Tuhan, kita nggak mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kita nggak mencintai Dia, kita nggak mau tahu tentang Dia. Kenapa saya bilang nggak mau tahu tentang Dia? Karena gini, untuk membaca Alkitab saja kita susah, untuk kita membangun hubungan mesbah doa kita aja mungkin kita nggak mau. Untuk kita bilang terima kasih Tuhan, menyembah Dia, memuji Dia, mungkin kadang-kadang kita gengsi. Kenapa? Sedangkan hal itu adalah hal yang baik bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita. Dalam ulangan ini menceritakan bagaimana Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel, Tuhan sangat mencintai bangsa Israel, sehingga segala sesuatunya Tuhan telah sediakan. Apapun Tuhan sudah atur. Bagaimana mereka harus hidup, apa yang mereka harus kerjakan, bagaimana mereka mereka menang waktu berperang, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang mereka boleh rasakan. Tuhan tahu kondisi bangsa Israel adalah kondisi bangsa yang tegar tengkuk. Makanya di dalam ayat ini panjang tadi kita sudah baca, diingatkan lagi, janganlah kamu menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Dan even hari ini kita pun juga merasa juga kita menjadi orang yang tegar tengkuk. Kadang percaya, kadang enggak. Kadang beriman, kadang tidak. Kadang berserah, kadang pasrah. Jauh dari kata mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan adalah melakukan dan memegang teguh segala perintah Tuhan. Mencintai Tuhan, apalagi kalau kita mencintai seseorang ya, pasti kita mau melakukan hal yang lebih, hal yang di luar daripada permintaan. Apa yang diminta kita akan lakukan 3 kali lipat, jauh lebih di depannya gitu. Tetapi yuk kita bawa hubungan itu, hubungan yang mencintai orang secara fisik, kita ubah, kita ganti dengan bagaimana kita mencintai Tuhan. Kita mau lebih dan lebih dari lebih itulah, dari love Jesus more and deeply, membuat kita jauh lebih mengenal apa sih rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kehendak apa sih yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Sehingga gini, kita nggak merasa kita salah tempat, kita nggak merasa kita tidak merasa kita diabaikan, kita tidak merasa kita ada di kondisi yang tidak tepat. Jadi baiklah kita membangun semua itu, hubungan itu jauh lebih dalam. Coba deh kita flashback selama kita hidup. Perbuatan apa yang Tuhan lakukan buat kita sehingga kita tuh takjub merasakan getaran cinta itu. Maksudnya kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, itu apa sih hal itu? Coba lihat keseharian kita, lihat, nggak usah sehari, dalam 1 jam apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Begitu Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat mencintai kita. Dan
Sekarang waktunya kita yang mengasihi Tuhan. Supaya rencana Tuhan dalam hidup kita jauh lebih tergenapi. Kita nggak merasa kita salah tempat, kita nggak merasa salah posisi, kita nggak merasa kita kecelakaan ada di dunia ini, tapi kita lebih memahami bahwa ada rancangan dan ada maksud Tuhan yang jauh lebih luar biasa di mana Tuhan tempatkan kita hari ini. Dan kembali saya mau mengingatkan untuk kita semua bahwa Tuhan sendiri yang menuliskan semua ketetapannya. Tuhan sendiri yang menuliskan jalan hidup kita. Tuhan sendiri yang sudah merancangkan seluruh masa depan kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita mencintai dan mengasihi Dia. Sehingga waktu kita mencintai dan mengasihi Dia, semua apa yang telah Tuhan kasih sama kita, baik itu perintahnya, baik itu janjinya, itu akan jauh lebih mudah kita kerjakan karena kita mengasihi Dia, karena kita mencintai Dia. Dan kita baca lagi di ayat yang ke-12, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, di sini kembali kita diingatkan bahwa Tuhan gak minta apa-apa dari dalam hidup kita. Tuhan hanya mau kita takut akan Tuhan, menuruti segala jalannya, mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Di sini saya mau bilang, hiduplah mencintai Tuhan dengan segala kesadaran kita bahwa kita bisa melihat, kita bisa merasakan, kita bisa menikmati karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengasihi, kita nggak akan susah untuk menjalani segala perintah. Kita nggak akan susah untuk menjalani ketetapannya. Dari mana kita memahami ketetapannya, belajar, membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, membangun hubungan yang lebih dalam bersama dengan Tuhan. Sesimpel itu, semudah itu, sehingga nggak ada yang susah. Bahwa mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, bukan lagi sebuah tuntutan, tetapi itu yang memang harus kita lakukan. Bahwa apa yang telah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita, bahwa bukti mengasihi Tuhan adalah memegang dan melakukan perintahnya. Selamat menjalani kehidupan, selamat mengasihi Tuhan, jauh lebih dalam dan dalam lagi, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai dengan Kanaan, dan semuanya dalam penyertaan Tuhan. Tuhan sendiri yang sudah merancangkan, Tuhan sendiri yang memagari kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar, biarlah hikmat daripada Tuhan boleh memperkenalkan kami jauh lebih dalam untuk mengasihi dan mengenal lagi tentang semua apa yang telah Tuhan rancangkan buat kami. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu. Kami mau belajar mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu di rumah siapkan anggur dan roti untuk kita bersama-sama menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami bersama-sama dengar pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu membuat kami semakin bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih, dan tiba saatnya kami akan menikmati perjamuan kudus. Semua roti dan anggur dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut dengan sukacita perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu sama-sama kita angkat roti perjamuan di atas kepala kita, tinggi-tinggi di atas kepala kita, dan dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan berkata,
ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku, egoku sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Kemudian Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami percaya kami semua diberkati dengan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu pagi hari ini. Sekarang kami angkat tangan untuk Indonesia. Kami blessing Shalom Indonesia. Shalom Balikpapan. Semua wilayah di seluruh Indonesia diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat Tuhan ada pada para pemimpin kami. Mulai dari pusat, Presiden Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, sampai ke daerah-daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat Tuhan. Semua punya semangat yang sama, membangun sehingga Indonesia semakin sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khusus untuk kota kami, Balikpapan. Balikpapan menjadi kota yang terpuji, ternama, terhormat. Kami percaya di kota ini akan bangkit orang-orang hebat untuk terus menjadi pahlawan bagi Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya anugerah Tuhan melimpah atas Balikpapan. Seluruh program pembangunannya berjalan dengan baik. Pak Rahmat sebagai wali kota, ketegasan, hikmat Tuhan turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sekarang kami angkat tangan untuk pembangunan Rock Gateway. Kami percaya anugerah Tuhan terus ada pada pembangunan Rock Gateway ini. Tangan Tuhan yang hebat ada atas Rock Gateway Tuhan. Kami percaya Rock Gateway pasti terbangun oleh anugerah Tuhan. Semua yang kami butuhkan Tuhan sudah sediakan. Iman kami akan melangkah bersama Yesus. Rock Gateway akan terbangun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para tim pembangunan Rock Gateway, Tuhan juga berikan hikmat dan semangat yang sama membangun rumah Tuhan sampai selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih seluruh jemaat Tuhan, Rock Balikpapan dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya juga para pemimpin di gereja kami Tuhan, mulai dari Pak Heru sebagai gembala, bersama Ibu Yanti, anak-anak mereka dalam anugerah Tuhan terpelihara sempurna. Seluruh pengurus gereja, para diaken Tuhan, para pastor, dan juga para gembala-gembala kakak, kami semua punya semangat yang sama membangun jemaat-Mu, membawa jemaat-Mu semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Sekarang, kami angkat handphone kami, karena kami akan memberikan persembahan secara online melalui QR Code yang akan tampil di layar TV kami. Kami memberi dengan sukacita persembahan syukur, persembahan pembangunan Rock Gateway, mengembalikan perpuluhan dengan cinta kepadamu Tuhan. Kami percaya persembahan kami adalah benih yang subur, kami tabur. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberi dengan sukacita karena kami sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Sekarang mari kita sama-sama angkat tangan kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias setiap berkat yang datang kepada saudara. Sebab kehendak Tuhan engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Karena mulut kita sudah diurapi Tuhan. 3 kali kita ucapkan bersama-sama. Bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung.
Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekarang para imam, para suami tumbang tangan untuk istri dan anak-anakmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin. Amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.